wasallam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza utiya bihadiyatin, jika didatangkan kepada beliau suatu hadiah, qala, beliau bersabda, idhabu biha ila baiti fulanatin, pergilah kamu sekalian ke rumah fulana, sahabat perempuan. Fa innaha kanat shadiqatan li Khadijatin, sesungguhnya hadiah itu jadi sedekah untuk Khadijah. Tolong berikan hadiah untuk ini untuk fulanah. Saya berniat untuk sedekah sebagai hadiah sedekah untuk Sayyidatina Khadijah. Ini Sayyidatina Khadijah sudah seto ya. Innaha kanat tuhibbu Khadijatan. Sesungguhnya fulanah itu dulunya mencintai Khadijah. Sayyidatina Khadijah. Jadi Rasulullah itu di antara istri-istri beliau yang paling dicintai itu Sayyidatina Khadijah. Berikutnya, ma'asyiral muslimin yang saya muliakan, Mama-mama Kiai, alumni Nurul Imdad, Mas Yatno, Bang Kiai Yatno yang sudah memberi fasilitas Zoom-nya, juga mengunggah di channel YouTube. Mudah-mudahan selalu kita semua diberi Allah sehat walafiat, kesempatan, kemauan, dan hidayah untuk terus-menerus beramal soleh, termasuk kalau Bang Kiai Yatno ini istiqomah menjadi host, terus kami semua di antara semua pembaca-pembacanya juga diberi sehat walafiat, kemauan dan kemampuan, serta istiqomah untuk terus mengkaji hingga menyelesaikan kitab Asy-Syifa ini. Berikutnya poin yang ke-245. Wa an Aisyah, dan dari Sayyidatina Aisyah, qalat, beliau berkata, maghirtu ala imro'atin, aku ala imro'atin kepada seorang wanita. Sebentar Mas Yatno, saya melayani santri sebentar, jamaah YouTube sebentar. Baik, bisa kita mulai lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah qalat, dan dari Sayyidatina Aisyah qalat, beliau berkata, maghirtu ala imra'atin, aku tidak pernah merasa cemburu terhadap seorang wanita. Maghirtu ala Khadijatin, sebagaimana aku cemburu kepada Sayyidatina Khadijah. Lima kuntu asma'uhu yadhkuruha, karena aku mendengar yadhkuruha, beliau Nabi Muhammad sering menyebut-nyebut Sayyidatina Khadijah. Wa in kana la yadhbahu syata, dan jika beliau menyembelih seekor kambing, fayuhdiha ila khalailih, maka beliau suka menghadiahkan ila khalailiha, kepada keluarganya Sayyidatina Khadijah. Ya, jadi ma'asyiral muslimin, saking sayangnya cintanya beliau kepada istrinya Sayyidatina Khadijah, itu sekalipun sudah almarhum beliau, sudah meninggalkan beliau, beliau suka bersedekah atas nama Khadijah, termasuk ketika menyembelih kambing. Nah, kambingnya itu lalu dihadiahkan atas nama Sayyidatina Khadijah kepada keluarganya Sayyidatina Khadijah. Wa ista'danat alaihi uktuha fartaha ilaiha, dan minta izin alaihi kepada Nabi Muhammad, uktuha, saudara-saudara Sayyidatina Khadijah,
fartaha ilaiha, maka merasa gembira ilaiha terhadap itu. Jadi kalau ada keluarga Siti Khadijah itu minta izin datang kepada Rasulullah, itu Rasulullah nampak rasa gembiranya itu. Saking Sayyidatina Khadijah itu selalu dikenang-kenang oleh beliau. Wa dakhalat alaihi imra'atun. Dan telah masuk kepada Nabi Muhammad menemui imra'atun seorang wanita. Fahassalaha, maka menyambut gembira Rasulullah laha kepada wanita tersebut. Wa ahsana su'al anha, dan beliau memberi pertanyaan-pertanyaan yang bagus-bagus anha kepada wanita tersebut. Falamma kharajat, maka tatkala telah pergi wanita itu, qala beliau Nabi Muhammad bersabda, innaha kanat ta'tina ayyama Khadijah. Sesungguhnya dulunya wanita itu ta'tina suka datang kepada kami ayyama Khadijah, pada masa-masa Sayyidatina Khadijah masih hidup. Wa inna husnal ahdi minal iman. Dan sesungguhnya sebaik-baik masa pada saat itu minal iman, dari masa-masa keimanan. Wa wasafahu ba'duhum, dan mensifatkan ba'duhum sebagian mereka-mereka itu. Faqala, maka bersabda, kana yasilu dawi rahimah. Keadaan Nabi Muhammad yasilu dawi rahimah, itu suka bersilaturahim, menyambungkan silaturahim. Min wairi ayyu sirahum, dengan tanpa memperhitungkan alaman huwa afdhal minhum, terhadap siapa-siapa yang lebih afdol dari mereka-mereka itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suka sambung tali silaturahim. Tali silaturahimnya itu tidak memperhitungkan orang yang kaya saja, atau milih-milih, tidak. Tapi beliau siapa saja, tidak memperhitungkan yang paling utama atau yang tidak. Beliau suka bersilaturahim. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita ini dalam masa-masa sisa umur kita ini diberi Allah juga suka beramal sambung silaturahim dengan tidak memperhitungkan keutamaan-keutamaan orang-orang yang kita sambung silaturahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ali abi fulan, sesungguhnya keluarga bapak fulan, laisuli bi auliyain, mereka-mereka itu bukan penolong-penolong aku. Wa anna lahum rahiman, selain sesungguhnya mereka-mereka itu rahiman, sebagai sarana untuk sambung tali silaturahim atau bersikap kasih sayang. Sa'abulluha bibalaiha, maka memerciki, membasahi bibalaiha, dengan percikan-percikan kasih sayang itu, dengan silaturahim. Di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diantaranya yang menunjukkan bahwa beliau tidak memperhitungkan afdolnya seseorang utama atau tidak, sekalipun keluarga fulan yang beliau ziarahi itu, beliau sambung silaturahim itu, bukan tidak pernah menolong Rasulullah SAW, tidak ada jasanya pada Rasulullah SAW, tetap beliau menyambung silaturahim itu seakan-akan seperti air yang memercik lalu terbagi rata kepada banyak orang, memerciki sambung silaturahim itu. Masya Allah. Wa an Abi Qatadah, dan dari Sayyidatuna Abi Qatadah,
Qala, beliau bersabda, wafada wafdun lin Najasi. Wafada telah mengirim utusan, wafdun lin Najasi, seorang utusan dari Najasi, dari Raja Najas. Faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berdiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahdumuhum, menyambut utusan tersebut. Faqala lahu ashabuhu, maka berkata kepada Nabi sahabat-sahabat Nabi, nakfika ya Rasulullah, cukup kami ya Rasulullah untuk mewakili engkau. Begitu. Faqala, maka beliau bersabda, innahum kanu li ashabina mukrimin. Sesungguhnya kaum Najasi itu, Raja Najasi itu, kalau dengan kaumnya ya, kanu li ashabina mukrimin. Keadaan mereka-mereka itu kepada sahabat-sahabat kami, mukrimin, suka memuliakan. Jadi Rasulullah ketika mengirim utusan kepada Raja Najasi ini, sahabat-sahabatnya itu dimuliakan oleh Raja Najasi. Wa inni uhibbu an ukafi'ahum. Dan sesungguhnya aku senang jika aku membalas, memuliakan mereka. Gitu ya Rasulullah ya. Bahkan terhadap seorang utusan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuliakan utusan itu. Walam maji abi ukhtihi minar radha'ati, dan tatkala datang kepada Rasulullah saudaranya sesusuan, As-Saimai yang bernama Saima, Fisabaya Hawazina, ada di dalam posisi terpenjara di suku Hawazin. Jadi Saima ini termasuk yang tertawan ya. Wa ta'arrafat lahu, dan mengetahui Saima ini lahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenal Saima ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Basatolah harida'ahu. Nabi Muhammad lalu membeberkan untuk Saima ini rida'ahu, akan selendangnya. Wa qala laha, dan berkata kepada Saima ini, in ahbabti akomti indi mukarramatan muhabbatan. Jika engkau mencintai aku, wahai Saima, akomti indi, aku pasti berdiri indi di sisimu. Mukarramatan, memuliakan, muhabbatan, menyenangi. Au mata'tuki warja'ati ila qaumi. Atau maksudnya adalah, maukah engkau aku senangkan dan mengembalikan engkau ila qaumiki, kepada kaum engkau. Jadi ketika Saima ini termasuk tahanan ya, lalu Rasulullah tahu bahwa ini saudara sesusuan Rasulullah, dan Saima ini juga tahu tentang Rasulullah ini saudara sesusuannya, lalu disambut dengan sangat ramah, bahkan dibeberkan selendangnya Rasulullah SAW untuk ditempati oleh Saima ini. Dan lalu menawarkan dengan bahasa yang indah ya, saya memuliakan engkau, saya menyintai engkau. Jika engkau senang, aku akan berada berdiri di samping engkau. Aku bebaskan engkau dan kembalikan ke kaum. Fahtarot qaumaha famatta'aha. Maka memilih Saima ini qaumaha, kepada kaumnya, famatta'aha, dan Rasulullah lalu menyenangi itu dan mengembalikan ke kaumnya. Dari posisi ditahan lalu dikembalikan ke kaumnya. Ditawari oleh Nabi Muhammad SAW, kamu memilih kembali ke kaummu atau dimuliakan berada di sampingku. Dalam kondisi cintai, dimuliakan.
Tapi Saimah ini lebih memilih untuk dikembalikan kepada kaumnya. Dan Rasulullah mengembalikan ke kaumnya. Dalam posisi menjadi tahanan, lalu dikembalikan kepada kaumnya. Waqala Abu Tufail, dan berkata Syekh Abu Tufail, Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat ya, waqala Abu Tufail, dan berkata sahabat Abu Tufail, Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana gulamun, sedangkan posisiku masih remaja ya, gulam, anak-anak. Id akbalati imra'atun, tiba-tiba datanglah seorang wanita, hatta janat minhu, sampai dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabasatalaha rida'ahu, lalu Rasulullah membeberkan selendangnya. Fajalasat alaihi, maka duduklah wanita itu di dekat Nabi. Fakultu, lalu aku bertanya, man hadhihi, siapa ini ya Rasulullah? Qalu, fakultu, lalu aku berkata, man hadhihi, siapa wanita itu gitu ya? Siapa wanita ini? Qalu, para sahabat menjawab, ummuhu allati arda'athu. Beliau adalah ibu susuannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ya, terhadap ibu susuan juga Rasulullah memuliakan. Wan Umar bin Sa'ibi, dan dari sahabat Umar bin Sa'ib, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kana jalisan yauman, pada suatu hari sedang duduk-duduk. Fa'akbala abuhu minar radha'ati, lalu datanglah ayah susuannya. Fadha'alahu ba'da saubihi, lalu Rasulullah meletakkan sebagian dari bajunya. Faqa'ada alaihi, lalu duduk di sebagian baju yang dijadikan lemek oleh Rasulullah, dijadikan tukar, alaihi, atasnya. Duduk lalu ayahnya ini. Summa akbalat ummuhu, kemudian datanglah ibu susuannya. Fadha'alaha sikko saubi, lalu Rasulullah meletakkan bagian yang lain dari bajunya. Min janibihil akhar, dari sisi yang lain. Fajalasat alaihi, lalu ibunya duduk di sisi lemek kain baju Rasulullah itu. Summa akbala ahu minar radha'ati, lalu datang saudaranya sesusuan. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu duduk lalu berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ajlasahu baina yadayhi, dan mendudukkan saudaranya itu di hadapannya. Masya Allah ya, semua kebagian tempat, ayahnya, susuannya diletakkan di sebelahnya, kemudian ibunya diletakkan di sebelahnya, saudaranya diletakkan di hadapan Rasulullah SAW. Semua duduk berdekatan. Wa kana yab'asu ila Suwaibah, dan Rasulullah SAW pernah mengutus kepada Suwaibah. Suwaibah maulati Abi Lahab. Suwaibah ini budaknya Abu Lahab. Murdiatihi bisilati wa kiswatin, yang menyusui Nabi bisilatin wa kiswatin, dan Nabi lalu sambung silaturahim, wa kiswatin, dan kirim pakaian. Falamma matat, maka tatkala meninggal Suwaibah ini, man bagia min korobatiha, siapa yang tersisa dari kerabatnya. Fakila, maka dikatakan, la ahadun, tidak ada seorang pun. Jadi dalam kondisi Suwaibah ini tidak ada keluarganya, Rasulullah tetap silaturahim, mengirim pakaian-pakaian. Wa fi hadisin Khadiijah radhiyallahu anha, annaha qalat lahu sallallahu alaihi wasallam, dan pada hadis Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha, annaha qalat lahu sallallahu alaihi wasallam,
Wallahu a'lam bishawab. Ini berikutnya mudah-mudahan diteruskan besok oleh kiai yang lain. Di dalam diskusi pelajaran hari ini, kita bisa mempelajari bagaimana Rasulullah SAW bersikap terhadap istrinya yang sudah seto, bersikap ramah terhadap utusan-utusan, bersikap ramah, bersikap baik, sambung silaturahim terhadap ayah dan ibu susuannya, juga terhadap saudara-saudara sesusuannya. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh akhlakul karimah Rasulullah tersebut dalam masa-masa akhir hidup kita ini, kalaupun kemarin-kemarin belum. Mudah-mudahan Allah memberi kesempatan untuk beribadah istiqomah mencontoh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.